Masail membahas tentang bagaimana hukumnya menjual cilok pada anak-anak SD. Oh, Itu kalau kita rujuk pada pendapat mazhab Syafi'i, yang muktamad tidak sah kan? Tidak sah. Tidak sah, Mbah Sengok. Oh, seneni panitia swarga lho itu. Cuk. Ini ya dibahas jen kita majelis ngurus ibadah karena ini repot urip cembong ya. Tuh kan, Pak Kiai. Terus ini salahnya siapa? Kalau sampai orang-orang, masyarakat ini sudah tidak menghormati kiainya. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Muncul sebuah video viral. Ini saya taunya malah dari Mbah Sengok, Vasco Sengok. Orang yang kemarin paling lantang bilang haram haram. Itu ya. Saya malah taunya dari situ. Kenapa? Mbah Sengok mengupload video bahwa ada kiai yang kemarin membahas masalah sonhoreg haram. Kiai itu sekarang ditampilkan Mbah Sengok membahas masalah cilok. Cilok, teman-teman, iya cilok yang biasa dijual ke sekolahan-sekolahan SD, MI, SMP seperti itu ya. Membahas masalah cilok dan mengatakan seperti tadi, menjual cilok kepada anak SD itu tidak sah katanya. Ya Allah, pantesan Mbah Sengok ini marah-marah lagi teman-teman. Coba kita simak Mbah Sengok marah-marahnya seperti apa. Dok cilok iki haram ade iki, ndak umur-umur gede. Cilik no. Oh, seneni panitia swarga lho itu. Cuk. Ini ya dibahas jen kita majelis ngurus ibadah karena ini repot urip cembong ya. Merepotkan orang ya, merepotkan orang fatwanya. Ya wis soder mangan soder cangkemmu lho wis jelas karom iki. Ya, inilah teman-teman efek dari pembahasan hukum Islam yang sepertinya memang kurang pas cara membahasnya atau memang tidak tepat. Karena kenapa kok yang dibahas tentang hal-hal yang sangkut pautnya ini dengan langsung rakyat kecil. Coba kita simak ya videonya Pak Kiai tadi. Masail membahas tentang bagaimana hukumnya menjual cilok pada anak-anak SD. Jadi Basul Masail membahas bagaimana hukumnya menjual cilok kepada anak-anak SD. Itu kalau kita rujuk pada pendapat mazhab Syafi'i, yang muktamad tidak sah kan? Tidak sah. Karena pendapat Syafi'i itu penjual pembeli harus orang yang adil balik rasyid. Oke. Karena SD ada yang berbalik. Coba bayangkan kalau katakan tidak sah menjual cilok pada anak SD. Ya, karena memang anak SD kan jarang sekali yang sudah balik teman-teman ya. Dan ini alasan kenapa Mbah Sengok tadi marah-marah lagi. Kenapa yang dibahas oleh kiai-kiai itu malah hal-hal sepele yang langsung arahnya kepada orang-orang kecil. Penjual cilok, penjual di sekolah-sekolah itu pasti orang kecil teman-teman, pasti orang kecil. Kenapa pembahasannya selalu seakan-akan menurut Mbah Sengok ini menyusahkan orang kecil? Kenapa? Bukankah masalah yang lebih besar itu banyak sekali?
Contohnya di Pati. Di Pati itu ada pemimpin yang sekarang ini, hari-hari ini, benar-benar didemo oleh masyarakatnya. Karena dianggap pemimpin yang dolim kepada rakyatnya. Menaikkan pajak sampai 250%. Kenapa MUI, kiai-kiai di Bahsul Masail yang keilmuannya cukup untuk membahas itu, tapi kenapa malah tidak? Kenapa malah hal-hal besar yang jelas terang-terangan menyusahkan rakyat kecil itu tidak dibahas? Kenapa? Kenapa yang dibahas malah justru aktivitas-aktivitasnya orang-orang awam, orang kecil ya, orang dengan ekonomi kecil yang tidak menimbulkan masalah besar? Kenapa malah justru dibahas dan terus-terusan? Sampai akhirnya Mbah Sengok tadi meng-up ini di sosial medianya. Kenapa? Kenapa tidak berani nyenggol pemerintahan? Ulama kan seharusnya itu juga malah mengingatkan orang-orang yang berpotensi zalim kepada rakyatnya. Seharusnya loh ya. Kenapa? Kenapa malah rakyat kecil yang terus-terusan dibahas? Son horeg diharamkan. Sekarang malah Mbah Sengok upload videonya Kiai membahas hukum jualan kepada anak SD cilok. Kenapa? Bahkan sampai lupa bahwa di kalangan orang alim ada yang cabul lagi, teman-teman. Terjadi. Pemilik sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Desa Sitegen, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berinisial MN, tega mencabuli seorang santriwati yang saat ini berusia 17 tahun. Ini terbaru teman-teman, yang diupload juga oleh Mbah Sengok. Diupload Mbah Sengok pada tanggal 10 Agustus. Bulan ini teman-teman. Ada. Aksi bejat pelaku sudah berlangsung sejak. Nih tulisannya tanggal 8 Agustus ya. Jadi pihak CNN ini mengupload atau menyiarkan ini tanggal 18 Agustus ini ya. Juli 2021 lalu pada saat Pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2021. MUI kemana? Please deh, please Pak. Ini juga merugikan masyarakat. Orang-orang yang pengennya memondokkan anak atau cucunya ke pondok pesantren agar ilmu agamanya lebih baik, tapi malah di sana mendapatkan perlakuan yang menjijikkan dari oknum kiai, oknum ulama di sana. Ulama, kiai yang seharusnya menjadi pelindung mereka, membimbing mereka, malah mencabuli santriwatinya sejak tahun 2021. 4 tahun yang lalu, teman-teman. Tidak konangan, ya, nggak ketahuan. MUI kemana? Seharusnya MUI juga ngurusi oknum-oknum yang seperti ini, memberikan hukum yang tegas. Jangan kepada orang awam. Orang SDM tinggi ini loh. Ini orang-orang SDM tinggi, kan orang alim. Pengasuh pondok itu kan pasti orang alim. Keilmuan agamanya pasti juga mumpuni. Tolonglah dibahas juga, ya. Tolong diberikan hukum-hukum Islam ini sebenarnya seperti apa. Orang-orang ber-SDM tinggi yang korupsi, tolong dikasih hukum Islam juga, Pak. Ya, tolong, Pak. Jangan ngurusin rakyat kecil. Rakyat yang bisanya cuma jualan cilok di sekolah-sekolah, jualan makanan kecil di acara son horeg. Jangan sampai merugikan orang kecil, Pak. Ya. Jangan sampai membahas hal-hal remeh yang sampai akhirnya tidak ketahuan bahwa ada yang lebih besar masalahnya di dalam keagamaan itu sendiri. Ini oknum kiai ya, pengasuh pondok pesantren kan nggak mungkin orang awam, pasti orang yang paham ilmu agama juga. Tolong dibahas Pak Kiai ya, tolong. Selama Anda belum membahas ini, jangan sampai berfatwa haram, apalagi kepada son horeg.
cabut saja lah itu. Fatwa haram sonhoreg itu cabut saja. Nggak ada gunanya kalau hal-hal seperti ini masih merajalela. Oknum-oknum pejabat yang zalim kepada rakyatnya tidak kalian hukumi haram. Mending fatwa haram sonhoreg dicabut saja, Pak. Baru kalau semuanya seperti pejabat-pejabat korup itu sudah kalian beri fatwa haram, baru boleh untuk nyasar ke rakyat-rakyat kecil. Tapi kalau masalah-masalah besar itu belum diselesaikan juga dengan fatwa MUI, mending nggak usah ngurusin hal-hal kecil. Daripada rakyat nanti malah tidak hormat lagi kepada kiai. Rakyat sudah berani mengkritik bahkan menghujat kiai. Karena ya kesalahan kiai itu sendiri.